Hal yang sangat aku syukuri adalah bisa belajar mendalami ilmu agama. Jika seseorang tidak mendalami ilmu agama, itu akan merasakan kehausan, kelaparan yang lebih daripada kehausan ketika tidak ada makanan. Karena di saat kita di akhirat nanti, orang itu akan berkumpul dengan orang-orang yang sama dengannya. Kalau misalnya penuntut ilmu, ya udah dia akan berkumpul dengan para penuntut ilmu, para alim ulama dan sebagainya. Untuk itu, biarlah kita kayak menahan lapar, menahan haus ketika di dunia, tapi jangan sampai menahan lapar, menahan haus ketika di akhirat. Sebab jika kita tidak berilmu, apa yang akan kita amalkan? Kalau misalnya kita mengamal sesuai hawa nafsu bukan dengan ilmu, itu akan bisa dibilang bisa jadi sia-sia atau ada pahalanya dari Allah tapi sedikit begitu. Jadi apapun kesibukan harus diluangkan waktu untuk belajar. Karena keinginan kita kepada ilmu itu lebih besar daripada makanan. Ya, kalau kita misalnya nggak makan, ya udah sehari, 2 hari, 3 hari ya bisa ditahan. Tapi kalau kita nggak berilmu, bayangkan kita sholat 5 waktu sehari semalam tanpa ilmu, ya yang awalnya harusnya rukun qauli jadi rukun fi'li dan sebagainya. Kalau berwudu tanpa ilmu, nggak ada tertibnya, ya itu nggak akan sah dalam ibadah begitu. Jadi kita itu butuh dengan ilmu. Kita bisa juga membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak. Misal ada ibu-ibu nih, di saat kita mendengar kajian atau di saat mendengar dia mengaji, kita bisa tuh. Kalau misalnya orang yang mengaji tanpa ilmu itu kayak, ini apa sih yang dibacanya? Beda halnya dengan seorang perempuan atau siapapun itu yang mengaji dengan ilmu, itu bacaannya tuh kayak, ya Allah menyejukkan hati ketika didengar kayak, wah ini bacaannya Masya Allah begitu. Kita juga bisa kan membedakan mana orang yang berilmu dan mana yang tidak. Di saat hari tua nanti kita akan tinggal sendirian kan. Walaupun misal kita punya anak, ya anak itu nggak akan 24 jam dengan kita. Ya udah, menemani hari tua kita nanti adalah dengan amalan-amalan yang sudah kita tuntut ketika masih muda. Kalau misalnya kita ketika muda sudah membiasakan belajar, sudah membiasakan beramal, ya udah ketika di hari tua kita cuman tinggal melanjutkan. Beda halnya ketika waktu muda diisi dengan waktu yang semena-mena, tidak ada belajar, tidak ada beramal, ketika di akhir tua nanti kita akan kayak buta dengan sesuatu amalan. Yang artinya di saat orang berzikir kita nggak tahu ini apa sih yang dibaca orang, ini apa sih ketika bukaan mushaf, ini apa sih maknanya, cara bacanya gimana. Ya, ketika tua itu bukan lagi waktunya belajar, tapi waktunya beramal. Untuk itu di saat masih umur belia ini, kita wajib yang namanya menuntut ilmu. Jangan hanya menuntut mencari-cari suatu hal yang keduniawian aja. Karena kita sangat butuh dengan ilmu, sangat butuh dengan amal, karena yang akan menemani kita nanti sampai akhir di yaumil kiamah nanti adalah ilmu dan amal tentunya. Ada kita itu kan punya 3 kerabat, yang artinya kita itu akan selalu bersama. Misalnya kayak ada yang pertama kita itu bersama dengan manusia, tapi itu cuman ada sampai di dunia aja. Kita tuh teman-teman kita nggak akan masuk ke liang lahat kan. Begitu juga walaupun kita punya harta yang banyak, itu cuman sampai pintu kuburan gitu, sampai mati gitu kan, nggak sampai kita bawa tuh ke alam kubur. Beda halnya dengan yang ketiga amalan. Amalan adalah sohib kita yang gak akan mungkin terpisah. Dan begitu juga ilmu yang telah kita sebarkan. Sedekah yang sudah kita tebarkan ke banyak orang. Itu yang akan bermanfaat dengan kita nantinya. Jadi, luangkan waktu untuk belajar, luangkan waktu untuk beramal. Karena memang kita di dunia ini diciptakan Allah memang untuk beramal, bukan untuk bekerja sebenarnya kan. Tapi karena kita ada waktu luang, ya udah kita isi dalam bekerja, dalam bermain, tidur dan sebagainya. Sebenarnya kita itu di dunia adalah disuruh untuk beramal. Cuman karena ada jarak ya udah kita kasih tuh, kita buat untuk hari-hari yang lain. Berkumpul dengan teman dan sebagainya. Nah, untuk itu kita perlu yang namanya belajar, menuntut ilmu dan beramal karena hajat atau keinginan kita
kebutuhan kita lebih besar kepada ilmu dan amal daripada hanya sekedar makan dan minum. Makan minum itu juga butuh, cuman ya nggak sebutuh kita ilmu dan amal, karena ilmu dan amal inilah yang akan menyelamatkan kita sampai ke akhirat nanti. Sedangkan ilmu dan amal ya, sedangkan makan dan minum itu cuman kayak sebatas kerongkongan, sebatas lambung begitu kan ya. Kalau misalnya udah selesai, ya udah selesai dah itu aja. Tapi kalau misalnya ilmu dan amal itu kita butuh sampai menyelamatkan kita di akhirat nanti. Untuk itu kalau kata ulama, hajatuna ila ta'alumil ahkamid dini a'zamu min hajatina ila ta'ami wasyarab. Jadi memang kebutuhan kita dalam belajar menuntut ilmu agama itu lebih besar daripada kita butuh kepada makan dan minum. Dan juga al ilmu ahla wa agla. Jadi ilmu itu adalah mahal, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita diberi kesempatan belajar itu adalah kita udah mendapatkan sesuatu hal yang sangat mahal. Karena nggak semua manusia itu belajar gitu kan ya. Kebanyakan manusia itu malah mengisi waktu luangnya dengan hal yang tidak bermanfaat. Dan juga ilmu itu adalah asyrafu matlubin. Sesuatu hal yang sangat mulia ketika dicari. Sebab ilmu agama kita berarti eh, mencari keridhaan Allah, bukan mencari sesuatu hal yang berbau-bau dunia begitu kan ya. Dan juga pembeda kita dengan orang lain yaitu dari segi keilmuan dan ketakwaan. Kalau misalnya kita takwa berarti ilmunya itu udah masuk gitu kan. Tapi kalau kita cuman eh, menghabiskan waktu dengan dunia aja, itu akan apa bedanya dengan orang lain, orang yang beda agama dengan kita. Mereka hanya mencari uang, 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 tapi ilmu agama tidak dituntut. Ilmu agama itu adalah eh, penerang kita nanti. Karena beramal tanpa ilmu ya tentu sangat bisa dibilang salah nantinya, atau kalaupun mendapatkan pahala ya ada sisi Allah pastinya tentu. Tapi tentu beda halnya dengan orang yang beramal dengan ilmu. Dan juga ketika kita sibuk dengan perkara dunia terus, kapan belajarnya, kapan beramalnya, itu kita cuma mencari sesuatu hal yang fana. Karena dunia itu adalah bagaikan bangkai, bongkahan bangkai yang ketika dicari, dicari terus, digali-gali terus, ya akan tidak ada manfaatnya. Kalau misalnya tanpa ada ilmu dan amal, karena ilmu dan amal lah yang akan menyelamatkan kita nanti di akhirat. Nah, kita juga harus berdoa kepada Allah semoga selalu diberi yang namanya keistiqomahan dan hidayah. Tanpa keistiqomahan, tanpa hidayah, apapun yang kita cari di dunia ini nggak akan digunakan sebaik mungkin. Kalau misalnya kita sholat satu malam itu 10 rakaat misalnya, terus di hari-hari selanjutnya nggak ada sholat lagi, nggak ada sholat qiyamul lail lagi, ya itu tentu kita tidak akan mendapatkan yang namanya istiqomah, karena istiqomah itu adalah berat. Biarlah nggak apa-apa dua rakaat dalam satu malam, tapi berketerusan sampai wafat itu malahan lebih Allah sukai. Untuk itu teman-teman, luangkan waktu untuk belajar apapun itu. Kita sebagai perempuan itu wajib mendalami yang namanya ilmu tauhid atau ilmu akidah. Bagaimana caranya kita mengajarkan orang kalau misalnya kita aja nggak percaya kepada Allah, nggak percaya kepada malaikat dan sebagainya, percaya kepada qadar dan qadar. Untuk itu kita perlu yang namanya tahu konsep kehidupan kita, yaitu beriman kepada Allah. Yang kedua, kita juga perlu yang namanya menuntut ilmu syariat yang artinya ilmu fikih. Misalnya bagaimana sholat yang benar, bagaimana wudhu yang benar, apakah nifas itu beda dengan haid, bagaimana hukum istiadah. Nah, itu kita wajib mempelajari. Yang ketiga, ilmu tasawuf atau cara mensucikan diri. Bagaimana hati ini dikontrol dengan sebaik-baiknya agar jangan sampai menyakiti orang lain. Jangan sampai lisan berkata-kata kotor kepada orang lain. Bagaimana hati tidak dengki, tidak iri kepada orang lain. Nah, jadi tiga konsep ilmu ini adalah sangat perlu kita pelajari. Gak perlu terlalu mendalami kayak sebagai ulama, gak penting, gak perlu. Tapi sebenarnya kalau bisa ya Masya Allah banget. Tapi kalau nggak bisa ya udah kita belajar yang dasar-dasarnya aja. Misalnya bagaimana kita menyikapi berwudu yang benar, bagaimana bacaan sholat yang benar, bagaimana tajwid, tahsin yang benar, begitu. Jadi jangan sampai umur udah hampir mendekati ratusan misal atau 70-an
cuman nggak pernah yang namanya melakukan praktek salat, nggak pernah yang namanya mentahsin atau memperbaiki bacaan. Nah, itu kan kayak merugi banget kita hidup di dunia. Untuk itu perlu yang namanya belajar, teman-teman. Biarlah kita membayar mahal-mahal, tapi memang itu adalah untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Banyak orang yang kayak menghabiskan uangnya di les bahasa Inggris, les ini itu, tapi yang namanya les baca kitab nggak ada, les baca Quran yang baik dan benar nggak ada, atau sekedar mendatangkan ustazah untuk mendengarkan bacaan sholatnya nggak pernah gitu. Jadi itu bedanya kita. Kita mengumpulkan uang di dunia untuk kebaikan kita di akhirat, bukan hanya memperbaiki rumah yang udah apa namanya tuh, memperbaiki rumah aja, tapi perbaiki sholat kita nggak ada, memperbaiki bacaan kita nggak ada. Untuk itu luangkanlah waktu untuk belajar. Kalau misalnya nggak ada uang, ya udah menabung dan sebagainya. Karena banyak orang itu kayak eh, menyepelekan ilmu agama sehingga dia tuh nggak pernah belajar, nggak pernah menuntut ilmu. Jadi itu akan nanti merasakan rugi di dunia yang akhir misalnya udah umur berapapun itu, nah itu akan merasakan ngerugi. Atau nanti nauzubillahnya karena udah terlambat meruginya di akhirat merasa kayak ya Allah kenapa aku di dunia nggak pernah yang namanya belajar dan sebagainya. Itu kan nggak ada gunanya lagi teman-teman. Jadi kalau masih ada umur yang panjang, bolehlah belajar, memperbaiki bacaan Quran, memperbaiki bacaan salat, mensucikan hati dari sikap iri dan dengki, dan memperkokoh iman kita dengan cara mendalami ilmu tauhid. Barakallahu fikunna.